Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, Ibu Aam Amaningsih Jungpur, PhD, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 ingin menyampaikan mengenai hasil mini riset yang sudah kami telaah mengenai analisis dampak penghapusan TikTok Shop terhadap perilaku e-commerce lokal. Oke, boleh di next. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan tim dari kelompok 15, yaitu ada saya sendiri, Julia Rizky Handayani dengan NIM 17096220077. Yang kedua ada Andes Andara dengan NIM 17096222010. Dan yang terakhir ada Asmiatun dengan NIM 17096222003. Oke, boleh di next. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sub pembahasan dari bab 1 hingga bab 3, di mana bab 1 ini ada pendahuluan dengan berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat. Di bab 2, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisikan pengertian dan sejarah TikTok Shop, dan yang kedua yaitu ada studi terdahulu yang relevan. Nah, di bab 3 kita akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Oke, boleh di next. Baik, pada pembahasan bab 1 ini akan disampaikan oleh rekan saya, Asmiatun. Kepada Asmiatun, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah latar belakang, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal. Di era digital yang berkembang pesat, platform media sosial telah menjadi pusat aktivitas bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Salah satu fenomena terbaru dalam hal ini adalah TikTok Shop. Nah, TikTok Shop sendiri merupakan platform perdagangan elektronik yang tumbuh pesat di Indonesia sebelum menghadapi penutupan. Perubahan kebijakan yang melarang media sosial berperan sebagai e-commerce telah mengubah lanskap bisnis online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penutupan TikTok Shop mempengaruhi perilaku e-commerce lokal, khususnya di pasar Indonesia. Penelitian ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk penggeseran pelangganan dan penjual ke platform e-commerce lain, perubahan dalam pola konsumsi, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penghapusan TikTok Shop. Melalui penelitian ini juga, kita akan memahami apakah pelaku e-commerce lokal memahami manfaat atau tantangan baru setelah TikTok Shop ditutup. Pemahaman yang mendalam tentang dampak penghapusan TikTok Shop terhadap ekosistem e-commerce akan memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku bisnis, pemangku kepentingan, dan mengambil kebijakan dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam perdagangan elektronik. Next. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah yang berisikan, pertama ada pergeseran pelanggan dan penjual ke platform e-commerce lain. Yang kedua, perubahan dalam pola konsumsi. Ketiga, dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, ancaman bagi UMKM lokal. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian kita kali ini, yang pertama ada bagaimana penutupan TikTok Shop mempengaruhi pergeseran pelanggan dan penjual ke platform e-commerce lain. Yang kedua, ada apa perubahan dalam pola konsumsi yang terjadi setelah TikTok Shop ditutup. Nah, yang terakhir, bagaimana penghapusan TikTok Shop mempengaruhi aspek ekonomi bagi pelaku e-commerce lokal. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal, khususnya di pasar Indonesia, dengan berfokus pada beberapa aspek kunci yang melibatkan pergeseran pelanggan dan penjual ke platform e-commerce lain. Nah, tujuan penelitian ini mencakup 4. Yang pertama ada memahami bagaimana penutupan TikTok Shop mempengaruhi perilaku pelanggan dan penjual dalam berpindah ke platform e-commerce lain.
alternatif. Yang kedua, menginvestigasi perubahan dalam kebiasaan belanja dan konsumsi pelanggan setelah menutup TikTok Shop. Yang ketiga, menilai dampak ekonomi yang muncul baik positif maupun negatif terhadap pelaku e-commerce lokal termasuk UMKM sebagai akibat dari penghapusan TikTok Shop. Yang terakhir, ada memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak perubahan ini dengan tujuan memberikan wawasan berharga bagi pelaku bisnis, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam perdagangan elektronik di Indonesia. Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran komprehensif tentang dampak sosiologi ekonomi dari penutupan TikTok Shop dan mengidentifikasi implikasinya bagi ekosistem e-commerce lokal serta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak saya. Oke, selanjutnya di bab 1 ini juga kita akan membahas mengenai manfaat. Melalui penelitian ini, kita akan memahami apakah pelaku e-commerce lokal di Indonesia mengalami manfaat atau tantangan baru setelah TikTok Shop ditutup. Pemahaman yang mendalam tentang dampak penghapusan TikTok Shop terhadap ekosistem e-commerce lokal akan memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku bisnis, pemangku kepentingan, dan juga pengambil kebijakan dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam perdagangan elektronik. Penelitian dengan judul Analisis Dampak Penghapusan TikTok Shop terhadap Pelaku E-commerce Lokal dapat memberikan manfaat yang signifikan seperti dapat membantu dalam memahami secara lebih mendalam dampak dari penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal. Ini dapat menjadi panduan penting bagi pelaku bisnis dan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait peraturan dan juga regulasi e-commerce. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku e-commerce lokal untuk memperbaiki strategi bisnis mereka, terutama dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam ekosistem digital. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Boleh di next. Nah, di tinjauan pustaka ini kita akan membahas mengenai pengertian dan juga sejarah dari TikTok Shop. TikTok Shop merupakan sebuah fitur baru yang secara resmi telah diluncurkan oleh aplikasi TikTok, tepatnya pada tanggal 17 April tahun 2021, sebagai sebuah fitur sosial e-commerce yang lebih inovatif dan juga mampu menjangkau para penjualnya, pembeli, serta kreator untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman, menyenangkan, dan juga lancar. TikTok Shop merupakan sebuah platform media sosial yang awalnya digunakan untuk menyediakan hiburan berupa video, lalu pada akhirnya TikTok ini mengeluarkan fitur baru yaitu berupa e-commerce atau sebuah transaksi jual beli online yang bernama TikTok Shop. TikTok Shop berbeda dengan e-commerce lain karena di TikTok Shop ini mampu memberikan harga barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan e-commerce lainnya. TikTok Shop juga menyediakan live TikTok untuk para penjualnya agar mampu mempromosikan barang dan juga menjangkau pembeli yang lebih luas. Boleh di next? Selanjutnya di tinjauan pustaka ini kita juga akan membahas mengenai studi terdahulu yang relevan. Mungkin di dalam studi ini kita masih belum memiliki atau menjangkau penelitian yang sangat relevan mengenai pembahasan saat ini karena masalah TikTok Shop ini baru terjadi di tahun 2023 ini. Jadi mungkin masih banyak peneliti yang masih belum membahas mengenai permasalahan ini. Namun untuk itu kami mengambil beberapa penelitian yang hampir mendekati mengenai permasalahan ini, di mana kami mengambil dari penulisnya yaitu David Drago Suherman dan juga Fermanto Lianto yang berjudul Metaverse dan Teknologi dalam Desain Pasaraya Manggarai. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dan juga ada mencari data sekunder yang diperoleh secara online dan yang terakhir yaitu ada wawancara yang dilakukan secara langsung. Dengan hasil penelitian, pasaraya saat ini dianggap sebagai pusat perbelanjaan yang kurang menarik, ditambah lagi dengan brand yang meninggalkan pasaraya, sehingga menyebabkan cabang pasaraya ini pada Manggarai ditutup karena tidak laku dan juga bangkrut. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Andes. Kepada Andes, dipersilahkan. Baik, saya akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian.
Nah, yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berbasis analisis konten online. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal secara mendalam. Analisis konten online digunakan untuk menganalisis data berupa teks, gambar, dan video yang dipublikasikan oleh pelaku e-commerce lokal di media sosial maupun media-media online yang terlibat. Dengan metode ini, penelitian akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana penghapusan TikTok Shop mempengaruhi pandangan dan respon pengguna online terhadap pelaku e-commerce lokal. Analisis konten online ini adalah alat yang efektif untuk menggali informasi kualitatif dari sumber-sumber yang tersedia di internet. Nah, selanjutnya untuk sumber data dalam penelitian ini, sumber data dari penelitian ini berupa postingan dan teks percakapan yang terdapat dalam media sosial, khususnya yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan komponen-komponen penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal. Data penelitian ini berupa teks, gambar, dan video yang dipublikasikan oleh pelaku e-commerce lokal di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode SIMAK. Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Disebut demikian karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Adapun penyadapan penggunaan bahasa secara tertulis jika peneliti berhadapan dengan penggunaan bahasa bukan dengan orang yang sedang berbicara atau bercakap-cakap, tetapi berupa bahasa tulis, misalnya berita, teks, narasi, bahasa pada media massa, dan lain-lain. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama menggunakan teknik analisis isi atau konten analisis. Teknik analisis isi atau konten analisis ini adalah alat yang sangat berguna untuk menghadapi aspek kualitatif dan analisis konten online. Kemudian analisis sentimen. Teknik analisis sentimen adalah instrumen penting yang digunakan untuk mengevaluasi sentimen yang terkandung dalam teks, gambar, dan video yang terkumpul terkait dengan penghapusan TikTok Shop. Selanjutnya, analisis tematika. Teknik analisis tematika ini merupakan alat yang krusial untuk mengidentifikasi dan memahami tema-tema utama yang muncul dalam data yang telah dikumpulkan. Kemudian, teknik analisis visual. Analisis visual adalah sebuah pendekatan yang sangat relevan dalam penelitian. Dalam penelitian yang digunakan untuk analisis dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal ini, terutama ketika data yang dikumpulkan berisi gambar dan video. Kemudian analisis perbandingan. Analisis perbandingan antara berbagai sumber data media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter adalah pendekatan yang sangat relevan dalam penelitian analisis dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal. Dengan melakukan analisis perbandingan ini, kami sebagai peneliti dapat memahami bagaimana pandangan dan respon pelaku e-commerce lokal dan pandangan atau respon pelaku e-commerce lokal yang berbeda-beda berdasarkan platform media sosial yang mereka gunakan. Nah, mungkin itu aja pembahasan mini riset tentang analisis dampak penghapusan TikTok Shop terhadap pelaku e-commerce lokal dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.